Kita start, hampir 1000, kita start. Oke, ini IHSG guys, dan seperti biasa meskipun aku selalu bahas IHSG di awal, IHSG-nya tidak menjadi satu jaminan atau patokan market bakalan kemana. Karena seringkali yang ngegerakin IHSG ya saham-saham yang liquidity-nya agak-agak kurang. Ini udah sering aku bahas dan aku bahas berulang-ulang, seperti contohnya ya di SSA salah satunya gitu. Nah hari ini IHSG naik 0,42%, itu didorong oleh saham BCA dan juga AMMN. BCA-nya hari ini naik 1,55%. Artinya apa? Langsung aja aku bahas di sini kenaikan saham BCA. Di sini artinya apa? BCA di sini naik 1,55%, tapi ini nggak ada arti apa-apa, dia cuman sideways aja. Karena dia juga tidak ada breakout, dia akan lebih bagus kalau naiknya di atas 8375, artinya ada breakout gitu. Kalau di bawah 7900 artinya dia breakdown gitu ya. Nah jadi dia nggak ada apa-apa gitu ya. Nah yang menarik ya, ada satu yang menarik dari BMRI setelah dia 10 tahun nggak bagiin dividen, dia mau bagiin dividen ya. Jadi nanti selengkapnya aku akan bahas melalui konten aku di Karusel ya. Oke, terus kemudian hari ini yang lumayan aktif itu masih sama dari saham-saham metals kayak Inco, Antam, Archie, Harta, Bumi, UNTR, dan juga Indi, itu juga ada metalsnya juga, dan komoditas Dewa. Jadi kalau kalian nanya saham konglo, saham komoditas apakah sudah berakhir, jawaban saya enggak, dan ini masih akan ganti-gantian terus gitu ya. Oke, terus kemudian teman-teman hari ini market value 20,5 triliun di pasar reguler, di pasar negosiasi 3,7 triliun. Dan yang menarik, Bumi ini berkali-kali, saham Bumi menempati posisi top transaction berkali-kali. Kalau nggak salah sebulan ini tuh udah 5 atau 6 kali ya. Hari ini juga Bumi menempati posisi transaksi yang sangat besar, 4,6 triliun rupiah, dan tidak menutup kemungkinan Bumi di tahun depan bakalan ada potensi bisa masuk MSCI, tapi tidak ada yang bisa memastikan gitu ya. Cuman kita ngelihat dia ada potensi ke sana. Kemudian ada transaksi saham Supa 1,2 triliun dan Antam 830 triliun gitu. Oke. Nah, jadi kita juga bakalan ngebahas Archie, RTA selain Bumi ya, Dewa, Elsa, Beton bahas gak ya? Aisyah dan juga Akra gitu. Jadi mas-masan kita akan bahas. Nah teman-teman, kita mau ngeliat dulu untuk harga emas kabarnya bagaimana. Oke, kita lihat harga emas kabarnya bagaimana. Ya, emasnya breakout lagi guys, seperti yang sudah kita perkirakan sebelumnya. Dan waktu itu ketika The Fed mau motong suku bunga, kita sudah melihat bahwa harga emas akan naik gitu, dan ke depan masih akan ada ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed lagi gitu ya. Jadi ada proyeksi 2 kali lagi pemangkasan suku bunga di Amerika tahun depan, setelah data inflasi Amerika tuh dilihat lebih rendah dari perkiraan. Jadi harga emas masih bakalan naik, dan harga saham, kripto juga berpotensi kalau lebih ke sahamnya. Di kripto kita lihat juga ya, semoga sempat. Jadi saham bisa naik juga di tahun 2026 nih. Nanti sebenarnya sentimennya lumayan lebih longgar dibandingkan tahun 2025 dan 2024. Kenapa? Karena Jerome Powell kan mau pensiun ya. Dia berakhir masa kepemimpinannya tuh kalau nggak salah di Mei 2026, dan bakalan diganti, dan kemungkinan besar penggantinya itu pro Donald Trump yang suka motong suku bunga, kira-kira kayak gitu. Sehingga kita tidak hanya melihat saham yang potensial naik, tapi juga emas. Dan di sini kalau saya memperhatikan harga saham emas naiknya lebih tinggi daripada harga emas itu sendiri, sehingga perlu banget diperhatikan. Demikian pula dengan perkongloan yang terkait dengan emas juga. Oke. Selain karena pemotongan suku bunga, karena ketegangan geopolitik juga, jadi Amerika lagi memantau kapal lain di dekat Venezuela, sehingga hari ini emas tuh breakout dari level resisten gedenya 4366. Bahkan kalau teman-teman perhatiin, ini menjadi level tertingginya sepanjang masa gitu ya.
Dan sementara Ukraina juga nabrak kapal tanker Rusia di Laut Tengah untuk pertama kalinya. Dan ini bikin harga emas naik. Terus kemudian The Fed ada ngebeli 40 miliar treasury bills, dimana ini membuat uang publik jadi melimpah, yield obligasi pun turun, dan hasilnya investor cenderung beralih ke aset berisiko yang menawarkan return lebih tinggi gitu ya. Jadi contohnya salah satunya emas. Sebentar ya guys. Bentar ya guys ya. Oke, terus kalau harga emas naik, kenapa? Ini salah satu penyebab yang lain yang saya juga sudah pernah bahas adalah karena tren pembelian emas oleh bank sentral. Salah satunya oleh China. Berapa lama China ngebeli emas ya? Jadi udah lumayan lama, 13 bulan beruntun sampai akhir 2025. Nah, berapa banyak emas yang dimiliki oleh China secara resmi, di mana China itu mulai ngebeli emas tuh dari Oktober 2022. Dia ngejadiin emas nih jadi salah satu pembelian emasnya ini menjadi salah satu periode yang paling panjang setidaknya dalam 20 tahun terakhir gitu. Jadi secara resmi PBOC itu Bank Sentral China itu memiliki cadangan emas sekitar 2.305,6 ton. Ya, jadi China punya cadangan emas sekitar 2.305,6 ton setelah pembelian terbarunya, ngebeli emas 13 bulan berturut-turut gitu. Nah, tapi ada dugaan sebenarnya dia tuh punya jumlah yang jauh lebih tinggi, lebih besar. Bahkan bisa lebih dari 5.000 ton China punya emas. Tujuannya buat menstabilkan mata uangnya dia sejak Trump terpilih ya. Jadi sejak Trump terpilih jadi presiden tuh makin gila mereka beli emasnya, nggak mau ketergantungan sama dolar Amerika gitu. Bahkan lebih dari 5.000 ton bila memasukkan pembelian yang nggak dipublikasikan secara resmi. Ada pembelian yang nggak dipublikasiin juga ya. Jadi tujuannya kenapa buat diversifikasi cadangan devisa, ngurangin ketergantungan pada dolar Amerika seperti yang aku bilang tadi. Terus perlindungan terhadap resiko global ya, seperti resiko geopolitik perang sana sini, dan memperkuat posisi keuangan nasionalnya dia gitu. Sementara banyak negara yang lain justru malah cetak uang terus tanpa emas sebagai underlying, dan itu membuat mata uang negaranya menjadi lemah gitu ya. Jadi China ini sebenarnya kalau aku bilang sih mengerikan sih. Ini luar biasa, mereka luar biasa mengerikan. Dan sebenarnya yang ngebeli emas itu bukan cuma China doang. Emas global, pembelian emas global itu dilakukan oleh banyak bank sentral negara lain, seperti salah satunya juga Polandia ya. Jadi kembali beli emas setelah sempat berhenti, termasuk salah satu pembeli besar dalam beberapa bulan terakhir di 2025. Terus Brasil, bank sentralnya juga mencatat pembelian emas tuh beberapa ton pada 2025 kemarin. Terus ada Turki, India, Kazakhstan, Bulgaria ya. Jadi ada melakukan pembelian emas untuk cadangan jangka panjang. Terutama tujuannya buat lindung nilai sih sebenarnya terhadap resiko global ya. Jadi itu dia yang menyebabkan harga emas naik karena masih banyak diborong gitu. Oke, terus tidak hanya harga emas, harga silver naik lebih tinggi dari emas. Mari kita lihat chart silver. Kalau kalian mungkin ada trading di sini, justru saya mengingatkan ya, ini hati-hati kalau kalian trading jangka pendek, tektok, dan hati-hati banget kalau kalian pakai leverage ya. Ini gampang banget cuan sih di trading emas dan trading silver karena lagi trending. Cuman kalau kalian perhatian, emas tuh baru breakout dari garis biru di sini. Posisinya kalau dulu silver yang di tok-tok di YT, lihat di IG aku @ellen_official. Tapi kalau silver udah ngegas kemana-mana ya. Silver udah ngegas kemana-mana gitu. Bentar ya. Nah, kenapa silver ini naik lebih tinggi daripada emas? Kenapa? Karena salah satu penyebabnya silver ini bukan cuma buat lindung nilai doang. Dia tuh dipakai buat teknologi.
jadi banyak dipakai buat konduktor listrik ya. Bagus digunakan buat papan sirkuit dan saklar, komponen baterai kendaraan listrik, electric vehicle, panel surya, dan pelapis untuk perangkat medis gitu. Jadi China dan India juga menjadi salah satu pembeli perak terbesar. Jadi ada kepentingan yang lain untuk pembelian perak itu untuk keperluan industri teknologi gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau trade silvernya langsung ya boleh, cuman hati-hati dengan resiko dari leverage trading, very careful, being very careful banget gitu. Harus mengerti ilmu trading dasarnya dulu, terutama di M-Trade Academy. Oke, nah selain emas, silver, kita ngelihat ada komoditas lain yang sebenarnya juga naik dan ini nanti akan berpengaruh pada emiten-emiten metals di Indonesia yang ada yang ada tembaga, yang ada nikel, ada timahnya, aluminiumnya, emasnya. Nanti kita akan bahas ya emiten-emiten metals ya. Oke. Ya, jadi ini HG1 ini tembaga ya, kodenya HG1 plus ini. Ini tembaga, teman-teman perhatikan di sini. Ini dia ketahan, saat ini ketahan di resistance di sini, tapi kalian perhatiin ini harga tembaga juga udah naik signifikan sejak bulan Juli 2025 dan udah mulai dekat level all time high juga meskipun nggak sebagus harga silver. Terus kemudian kita mau ngelihat harga nikel. Jadi tembaga tuh naik juga karena lonjakan permintaan dari China dan Amerika, khususnya di EV, energi dan AI ya. Jadi sangat dibutuhin banget. Nikel juga sangat dibutuhin banget ya di pengembangan teknologi, terutama untuk AI, chip AI juga ya. Jadi teman-teman perhatikan nikel yang belum gerak di sini. Jadi 2 atau 3 hari terakhir memang dia naik, tapi kenaikannya belum signifikan, belum sesignifikan emas, silver ataupun tembaga gitu ya. Kita bisa watch juga. Terus kemudian kita akan lihat harga timah, bukan sahamnya, kita lihat harga timahnya dulu. Harga timah ini juga naik di sini teman-teman bisa lihat harga timah juga naik. Terus kita mau lihat harga aluminium. Aluminium juga naik. Jadi perhatiin di sini ya. Ini aluminium juga naik nih. Nah, jadi saham yang bakalan kedampak apa aja udah pasti saham-saham metals. Nanti kita bahas ya sama apa yang kedampak. Tapi sebelumnya aku mau update sedikit tentang China menahan suku bunga ya. Jadi China nahan suku bunga acuan di level terendah, sebenarnya udah di level terendah. Jadi kalau kalian nanya kok nggak diturunin, karena sudah di level terendah. Dan salah satu penyebab kenapa dia nggak mau nurunin suku bunga lagi ya karena buat ngejaga nilai mata uangnya dia supaya tetap kuat. Karena kalau dia nurunin suku bunga, mata uangnya bisa jadi lebih rendah gitu ya. Terus IHSG ya. Kalau nggak ada saham Konglo, ini aku sebelum ngebahas saham-saham metals ya. IHSG kalau nggak ada saham Konglo itu sebenarnya gapnya 28% sih. Ini aku mau kasih lihat chartnya buat kalian. Nanti aku akan bahas saham emas by the way. Kalau nggak ada saham Konglo kayak Brand, Petro, BRPT, DCII, Cuan, TPA, DSA, itu nilainya sebenarnya masih di 6.200-an. Nah, ini dari Bloomberg nih, perhatiin chartnya. Kalian coba perhatikan di sini. Ya ini, kalau nggak ada saham Konglo dia nggak gerak naik seperti ini. Jadi ini recap 2025. Thank you buat semua saham Konglo. Oke, kita bahas saham-saham metals. Kita mulai bahas saham metals ya. Start bahas saham metals. Saham metals. Tadi saya bahas tentang harga emas dan
metals banyak yang naik kecuali nikel yang masih di bottom. Bentar ya. Sorry ya, suaranya lagi serak-serak basah. Serak-serak basah suaranya. Dan kadang-kadang berhenti-berhenti karena apa? Tenggorokannya gatel. Lucu nggak tumblernya, Davi? Oke, kita start yang pertama dari Antam dulu. Di mana kontribusi emas ke pendapatannya Antam itu 81,5%. 81,5%. Antam ini ada tembaganya juga. Oke, kita lihat buat Antam ya. Chartnya gimana? Industri utamanya Antam ini ada emas ya. Terus dia ada nikel. Jadi emas tuh tambang dan pengolahan emas, penjualan emas batangan, logam mulia 85%. Terus ada nikel ya. Jadi ada tambang biji nikel, ada bahan baku stainless steel dan baterai EV, terus ada boksit dan alumina, tambang boksit, pengolahan alumina buat bahan baku aluminium maksudnya. Terus ada jasa dan pertambangan, logistik dan trading mineral. Nah, jadi bukan cuma emas sebenarnya Antam ini, banyak orang yang taunya dia emas doang. Tapi dia tuh sebenarnya pemain strategis nikel dan EV supply chain plus bauksit alumina untuk industri aluminium gitu. Jadi mari kita lihat gimana kabarnya dia akan terdorong sentimen positif, harga aluminium naik dan nikel yang baru mulai naik dan juga harga emas yang pastinya naik. Nah, jadi teman-teman kalau kalian perhatiin sebenarnya harga Antam tuh tidak selalu relevan dengan harga emas. Jadi emas tuh sempat naik udah di 2025-an, waktu itu awal udah naik, Antam itu cuman sideways aja gitu. Jadi memang ada perbedaannya. Baru kemudian di April harga saham Antam ngegas jauh lebih kencang daripada harga saham emas yang naik cuman berapa puluh persen, dia sampai 160%. Kemudian ada sideways lagi, dan sideways ini sebenarnya sangat bagus sekali daripada dia naik terus. Nah, yang menarik sidewaysnya Antam ini ada 2 kali dia mantul ya. Ini pantulan pertama, ini pantulan kedua. Pantulan keduanya kemarin terjadi di level 2970 sebenarnya beberapa hari yang lalu, dan ini udah sempat dikasih retracement, waktu itu juga udah sempat saya bahas di live, dan sekarang tinggal ngehold aja. Jadi tinggal ngehold aja. Yang di TokTok, yang di YT bisa lihat IG aku @ellenme_official. Bisa nggak sih dia turun sampai level 2970 lagi? Bisa, ya, bisa. Tapi kalau di bawah itu jadi agak kurang bagus, jadi slow down lagi. Jadi kalau saya boleh katakan sih sebenarnya dia turun, oke, tapi turunnya kalau bisa jangan sampai di bawah 2970 sih. Kalau di bawah 2970 nanti jadinya jadi patternnya agak slow down, meskipun masih aman, di atas 28 masih aman. Kesimpulannya, kalau kalian pengen beli, sebenarnya nunggu diskon dikit dekat area 3.000-an atau 2970-an. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi itu lebih aman. Cuman kalau kalian nanya ini prospeknya ke depan gimana, lebih banyak positifnya sih teman-teman daripada risikonya. Tetap ada risiko dong ya. Di bawah 2800 itu stop loss. Jadi jangan kepikir kalau misalkan dari tadi aku ngomong hal yang positif soal emas, soal aluminium dan sebagainya, terus dia nggak bisa turun gitu. Kalau kalian mau beli sekarang ngetes dikit sih, mungkin ya belinya nitip sendal aja dulu gitu ya. Oke, terus kemudian aku mau lanjut ke yang berikutnya. Kita bahas yang emas-emasan dulu aja. Nah, kita lihat Archie sekarang ya. Archipelago Resources Indonesia. Ya, ini lebih kecil.
ya, Archie ini fokusnya sangat spesifik banget dia. Dia tuh di industri dan di industri dan bisnis si Archie ini khusus buat dia pertambangan emas ya. Jadi pertambangan emas bawah tanah, lokasinya di Sulawesi Utara. Terus kemudian ada pengolahan dan produksi, ada produksi emas dore atau emas hasil tambang, dan penjualannya ini sangat sensitif ke harga emas global. Jadi sebenarnya nggak heran kenapa Archie ini bentuknya, kalau kalian perhatiin ya, ini lebih mirip dengan harga emas global. Ini aku buka ya, harga emas global kayak gini ya kan, patternnya lebih mirip. Teman-teman yang di TikTok, yang di YT langsung ke IG aku _official. Dibandingkan dengan Antam yang kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia nggak naik, dia turun ketika nikelnya turun gitu. Jadi memang gak heran karena Archie ini memang dia jauh fokus ke emas. Dia intinya sih Archie itu ada pure gold miner. Dia tidak terdiversifikasi seperti Antam. Kinerjanya sangat bergantung pada harga emas dunia, produksi, dan juga biaya operasional pastinya. Kalau emas naik, Archie bisa leverage-nya tuh lebih besar, lebih cuan pastinya ya. Tapi resikonya juga lebih tinggi karena dia single commodity. Kalau jatuh ya pasti jatuhnya lebih kencang daripada Antam. Oke, terus kita mau ke PESAP. Kita mau ke PESAP. Nah, PESAP ini kurang lebih sama kayak Archie, teman-teman. Cuman yang aneh memang PESAP harga sahamnya tidak bergerak seperti harga emas global gitu ya. Jadi PESAP ini dia tambang emas open pit and underground gitu. Tadi aku ke Archie dulu. Jadi Archie technical gimana, masih boleh buy atau enggak. Hari ini sih ada call buy M3 tapi buat jangka pendek aja. Sedangkan yang jangka menengahnya kita tinggal nge-hold doang. Karena kalau masuk sekarang yang jangka menengahnya itu agak ketinggian guys. Bindeng. 32 sampai 48%. Archie ya M3 udah ada hold di sini. Kita tektok beberapa kali sih. Nah, jadi yang masuk atas tuh cuma buat jangka pendek doang gitu. Nah, terus sekarang kita mau ke PESAP ya. Nah, PESAP ini dia tuh tambang emas open pit and underground. Dia pure gold miner seperti Archie, mirip banget sama Archie gitu. Tapi skala produksinya dia jauh lebih besar. Dia lebih besar gitu loh. Biaya operasionalnya tuh jadi faktor kunci sebenarnya, dan kinerjanya tuh sangat tergantung pada efisiensi dan recovery tambang gitu. Nah, jadi story operasionalnya PESAP ini dia tuh lagi ada turnaround. Dia lagi ada turnaround gitu. Nah, terus kemudian boleh dibeli nggak? Masih boleh dibeli nggak di atas 570? Sebenarnya hari ini ada satu breakout kecil, tapi kecil banget ya. Kalau kalian mau beli tunggu diskon 545, ada potensi dikasih guys. Ada potensi dikasih sekitar 540 atau 545. Oke, terus kemudian HRTA. Yuk kita ke HRTA. HRTA dan Archie yang bentuknya paling mirip dengan harga emas global. HRTA paling mirip dengan harga emas global, sama seperti Archie ya. Harta Dinata Abadi. Hari ini kita juga baru buy tapi buat jangka pendek doang. Kita udah trade HRTA, udah tektok beberapa kali. Kenapa nggak masuk buat jangka menengah tuh juga buat HRTA-nya? Kan posisinya udah ketinggian. Nah, ini transaksi Archie ya. Review buy Archie beberapa waktu yang lalu. Jadi angkanya cuannya lumayan banget. Terus kemudian HRTA, bentar ya, aku buka dulu. Nih HRTA juga kita udah pernah tradingin, hijau terus, ada merahnya sekali ya. Jadi kita udah sering tradingin juga, lebih banyak ke swing tradingnya HRTA. Jadi kita bagi ada yang menengah, ada yang pendek. Yang ini banyak jangka pendeknya. Hari ini tadi baru masuk juga, tapi bukan buat jangka menengah karena kita ngelihat dia udah lumayan tinggi. Dan sebenarnya ini ada pattern cup and handle, bagus banget patternnya. Kalau ditanya upside bisa lumayan tinggi sampai 26, tapi ignore aja.
target-target kayak gituan. Kita pakai trailing stop aja, nggak usah pakai target gitu ya. Biar apa? Biar objektif tradingnya. Kalau pakai target nanti nggak objektif, pas terjadi balikan arah ke bawah jadi nggak mau jualan. Nah, HRTA ini bisnisnya apa? Dia itu hilir emas atau downstream. Dia nggak sensitif ke produk tambang gitu. Nah, jadi dia tuh manufaktur perhiasan emas ya, cincin, kalung, gelang dan sebagainya. Terus emas batangan dan juga logam mulia. Nah, jadi brand emasku itu kerjasama distribusi gitu. Terus ada trading and refining, pengolahan ulang emas, refining, terus ada kolaborasi juga dengan pegadaian ya. Jadi suplai emas untuk produk tabungan dan juga ada cicilan emas untuk pegadaian gitu, nge-suplai pegadaian. Nah, RTA ini dia hilir emas, dia downstream, dia nggak sensitif ke produk tambang, tapi dia sensitif ke volume penjualan, margin, permintaan retail, emas domestik gitu. Dan singkatnya sih posisinya di ekosistem emas si HRTA ini, kalau Antam, Arci, dan Pesap tuh tadi di hulu tambang emasnya, HRTA di hilirnya, nangkep ya, di manufaktur dan distribusinya gitu ya. Jadi saat harga emas naik, kalau tambang itu sangat sensitif dengan harga emas global, tapi kalau HRTA lebih main di volume dan margin yang lebih stabil gitu. Cuman kebetulan dia harga sahamnya mirip banget dengan harga emas global juga, yang harusnya itu lebih relevan ke Arci dan Pesap malah nggak terlalu mirip. Kemarin kita ke BRMS. BRMS ini adalah salah satu saham yang kasih cuan lumayan banget juga buat M-Trade ya. Jadi kita lihat BRMS apa kabarnya. Jadi yang nanya aku kenapa nge-live sore-sore gini, karena aku lagi traveling dan malam hari nanti tidak memungkinkan kondisinya untuk saya live karena keluarga udah datang, udah di sini dan rame nanti. Terus besok kita ada flight pagi. Besok aku nggak live ya, bener-bener mau diselipin pun nggak bisa. Ada flight pagi sampai malam gitu, ada 2 flight. Ya, jadi bindeng masuk angin. I miss you guys gitu. Jadi aku tetap live. Aku suka gitu. Kalau nggak nge-live kok rasanya gimana? Ada yang hilang, ada yang kurang gitu loh. Nanti kalau libur panjang gimana ya? Mau nge-live bahas apa? Oke. Bahas kripto kali ya, sama US stocks. Tapi US stocks tutup juga. Bahas kripto dong. Atau gimana nanti? Ya, baik. Lanjutin. Ini BRMS. M-Trade ada trade beberapa kali. Dan banyak kan untuknya ya, sempat 25% cuan juga. Dan teman-teman kalau aku cerita seperti ini, yeay, hari ini tuh BRMS sudah jadi multi baggernya M-Trade. Tapi kalian perlu perhatiin, dia tuh nge-review buy-nya tanggal 15 September guys. 15 September M-Trade. Jadi ada waktu tunggu loh guys, di sekitar 3 bulan. Bisa kan bisa tembus sampai 100%, 200%. Itu ada beberapa bulan. Jadi bukan dalam semalam-semalam. Ellen, M-Trade, kita tidak scalping gitu ya. Kalau swing trading pun beberapa hari dan kita nggak target. Prinsipnya kita nggak pernah target. Cuman kita nge-flow ngikutin sampai kita pakai trailing stop. Trailing stopnya pakai metode super trader, breakdown, patah, sell. Gitu ya, jadi kita nge-flow aja, let the sky be the only limit, nggak dibatasin atap tertentu. Oke, terus suami sampai 15 menit lagi katanya mau dibantu bawain barang. Baiklah, kita masih ada sekitar 10 menitan lagi mungkin. Kita lanjut ya, segera ya, kita lanjut aja, cepat aja. BRMS di sini ada support baru sebenarnya buat BRMS, support barunya di sini di 1125, cakep sih. Jadi kalau kalian mau buy di 1125 ini belum jauh, dan stop lossnya kalau kalian baru buy di situ ya di bawah 1125 mungkin sekitar 1080-an. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau M-Trade udah punya barang lama ya jangan disamain dengan M-Trade, trailing stopnya kita lebih longgar. M-Trade udah ada di modal 15 September ya. Jadi kita lagi watch BRMS untuk jangka pendek. Oke, terus kemudian Antam udah ke AMMN ya.
AMMN ini trennya paling nggak oke, paling tren turun banget, jadi aku skip dulu gitu. Oh ya, sedikit tentang bisnisnya BRMS tadi gimana? Mungkin ada yang penasaran, tadi aku bahas bisnisnya semuanya, BRMS aku belum bahas gitu. Jadi BRMS itu dia pertambangan emas bawah tanah gitu dan open pit ya, jadi dia ada tembaga juga, masih dalam tahap pengembangan atau eksplorasi. Terus dia ada pengolahan produksi emas dore dan proyek pabrik pengolahan ya gitu. Karakternya apa? Karakternya adalah growth gold miner gitu, jadi lebih ke hulu juga, kayak Archie, kayak Pesap tuh juga ke hulu. Dan dia sensitif ke harga emas global. Terus kenaikan produksi dan commissioning pabrik itu juga membuat dia tuh sensitif juga gitu ya. Jadi perbedaannya apa dengan Antam, Archie, Pesap dan BRMS? Antam itu diversified ke emas dan nikel. Kalau Archie dan Pesap itu pure gold, 100% emas ya untuk existing production. Terus kemudian kalau BRMS ini emas tapi growth story, dan dia juga mulai berkembang ke tembaga gitu. Jadi kesimpulannya kalau emas naik dan produksinya naik, itu leverage-nya BRMS, tapi resikonya dia bisa lebih tinggi gitu ya, karena ya tadi sangat sensitif terhadap harga komoditasnya gitu. Oke, terus kemudian kita lanjut ke AMMN. Aku skip dulu karena dia trennya nggak oke dan waktu aku nggak banyak nih. Mas Ben bilang dia sampai sekitar 15 menit lagi and need my help buat bawa barang juga anak-anak. MDKA sebenarnya lagi di support, tapi aku skip dulu ya, trennya masih lebih bagus yang tadi aku bahas. UNTR nih M-Trade ada ya, dan kita lagi tinggal nge-hold aja, mau siap-siap profit taking. Oke, terus kemudian aku mau ngebahas Bumi dong ya. Kalian pasti penasaran sama Bum karena waktu aku nggak banyak, aku langsung bahas technical charts. Bum hari ini breakout lagi. M-Trade ada Bum, aduh keren banget. Terima kasih Om Bakri ngasih cuan cepehun di BRMS dan juga ngasih cuan Pek Gohun sampai Nope Hun sampai 200% loh dari 7 Oktober kemarin. Jadi teman-teman mesti lihat time frame juga, jangan sampai nanti bergabung dengan M-Trade kalian waduh kok lama, ntar turun baru berapa hari turun boncos mateng aku. Aduh, ini sempat pas beli nih di 7 Oktober, dia sempat tiba turun guys. Nah, cuman yang rajin nonton M-Trade Academy dan morning briefing mereka tenang karena kita temenin terus lo 18% lo guys gitu. Nah, misal Anda nggak beli di bawah pun ya, nggak piramid, nggak beli di bawah, dapatnya modal yang paling atas bareng kita. Sekarang cuannya 144% guys. Loh, tapi pernah juga lo M-Trade beli terus cut loss ya kali. Kita nggak pernah cut loss mah, namanya bohong banget. Nggak ada trader yang nggak pernah cut loss. Bandar aja juga bisa cut loss, apalagi retail ya gitu. Kesimpulan Bumi, kalau kalian mau masuk cuman buat jangka pendek aja, dan stop lossnya di bawah 372 guys. 372 best price saat ini jangka pendek. Udah lebih tinggi resikonya. Bumi potensi masuk MSCI tahun depan. Dewa ini juga cakep banget guys, cakep banget gitu. Cuman kita tinggal tektok aja. Dewa ini juga ngasih cuan buat kita berkali-kali buat M-Trade ya. Jadi M-Trade menutup tahun 2025 ini dengan banyak banget saham-saham multi bagger. Nanti aku kumpulin deh ya sahamnya apa aja yang cuan puluhan persen dan ratusan persen ya. Ini salah satunya di Dewa, sempat cuan berapa 20-an persen tapi berulang. Jadi ini yang kita tradingin pakai tektok jangka menengahnya, lebih cepat jual waktu itu. Sebagian kita hold lama. Hari ini breakout dari pattern pennant, tapi pennantnya cuma kecil doang, jadi hati-hati ya. Ini cuma buat jangka pendek saja gitu, jadi cuma buat jangka pendek doang. Resikonya lumayan. Stop loss jika turun di bawah 525 guys, catat sendiri ya. Oke, terus kemudian
BMRI bakalan bagi dividen come date tanggal 5 Januari 2026, ex-date 6 Januari 2026, recording date 7 Januari, payment date 14 Januari. Pertama kalinya BMRI bagi dividen. Jadi buat kalian pemegang saham banking, belakangan ini tidak hanya sahamnya naik tapi dapat dividen juga ya. Oke. Terus kemudian aku masih mau bahas beberapa saham yang lain lagi. Sambil nunggu telepon dari suamiku untuk saya bantu dia ya. 9 minutes katanya, 9 minutes he's coming, so we have to be done in 5 minutes. Mari kita bahas saham metals yang lain, karena tadi saya bilang ada tembaga, ada ini ya. Mari kita lihat ya. Saham-saham pertambangan logam tadi sudah dibahas mas-masan. Mari kita bahas tips yang pernah ngasih M-Trade cuan multi bagger Nopek Hun alias 20%. Mantap. Tips lagi sideways guys, lagi sideways aja. Hari ini mantul dari area support jangka pendeknya, tapi kita nggak buy guys karena udah kebanyakan buy, dan kita akan biarin dia sideways dulu. Our plan antara beli breakout di 3550 atau beli retracement dikit, nggak harus mentok sampai 3010 gitu ya. Jadi things ini kita akan watch juga guys gitu. Terus kemudian apalagi keras ini sebenarnya dapat bantuan jadi dalam, tapi aku nggak mau dulu, dia lagi breakdown. No. Oke, Inco, mari kita lihat Inco. Dia pengolahan nikel. Inco. Mari kita lihat Inco. Oke, Inco ini lumayan volatile kemarin. Bentuknya aneh banget ya. Kayak gini dia sideways panjang. Aku udah mikir, wah ini bisa jadi inverse flag nih gitu. Gak bagus nih. Ternyata breakout. Kita udah ada di tanggal 27 November itu sekitar harga 3.900-an sekian ya. Terus ini breakout, jadi kita tinggal ngehold aja. Kalian kalau mau buy sebenarnya bukan pas di harga 4440 tapi dekat 4.100 sampai 4.000-an. 4.100 sampai 4.000-an guys. Sekarang cuan 10%. Oke, mari kita lihat IMMN tembaga, tapi kok kurang oke ya, biarin lah, nggak mau aku. MBMA ini baru breakout dari pattern falling wedges-nya sideways, lumayan agak lama, ditunggu aja. Perkiraan kemungkinan breakout dari 565 lebih gede sih daripada breakdown 530. Jadi bisa kayak Inco gitu modelnya, dia ada sideways ya, ada kemungkinan besar untuk dia breakout. Tapi sekali lagi trading itu jangan dianggap sebagai kepastian ya. Nanti kalau dianggap sebagai kepastian jadinya bahaya. Oke, BRMS udah, Bumi udah, CDIA Medco, Adaro. CDIA lagi di support banget guys. Kalau mau ngetes boleh stop loss di bawah 1740. Medco ini mirip banget kayak MBMA dan mirip banget kayak Inco. Ada potensi dia bisa breakout dari 1340. Cuman ingat kata-kata potensiku, tolong jangan di delete ya. Artinya kamu tetap harus siapin stop loss jika breakdown di bawah 1230. Iya kan kalau ngomong kok gitu sih, nggak pernah kayak yang target segini, beli segini, all in. Itu namanya mencelakai orang gitu loh. Jadi sebagus apapun saya melihat satu saham tuh tetap harus kasih tahu dia tuh nggak bisa 100% gitu ya. Jadi dari tadi yang paling cakep apa? Yang pertama saya sebut yang mas-masan itu kan udah tak rangkum tuh tadi. Ada yang aku bilang bagus, ada yang nggak bagus, nggak bagus. Nanti nonton rekamannya aja. Oke, terus kemudian tadi aku di awal ada list. Suamiku nelpon guys. Oke, he need help. So, I'm so sorry. I need to help my family after I help you guys. Jadi nonton rekamannya aja. Kalau kurang kalian bisa nanya sama tim coach di M-Trade buat member klien-klien M-Trade Indonesia. Dan thank you so much buat kalian yang udah ikut M-Trade US kita. Sementara masih tertutup untuk alumni M-Trade ID. Jadi suamiku udah nelpon.
Thank you so much. I love you guys. Saya senang bisa live malam hari ini di tengah kesibukan yang super padat banget. Minimal deposit berapa di M-Trade? M-Trade itu bukan buat trading, buat belajar. Yang penasaran dengan M-Trade bisa DM saya kasih kode promo khusus hari ini. Karena kamu spesial banget, ketik ibu karena hari ibu. Dan kalian akan dapatkan spesial promo join M-Trade hari ini. Ya, ibu di DM aku. Nanti akan dibantu balas sama tim aku. Thank you so much. Bye-bye. I love you all. Dah.